Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Medina Ramadhan Tias, NIM 082125053051 dari S2 Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Di sini saya ingin menyampaikan untuk ujian akhir semester Matematika Terapan dan Biostatistika mengenai proyek di mana saya mengambil judul bahwa website sebagai penyalur resep dokter ke apotek pada suatu layanan kesehatan. Konten dari presentasi saya ada yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metodologi, tiga pembahasan, dan empat adalah kesimpulan. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan seseorang melalui pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah suatu pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan ditentukan oleh profesi layanan kesehatan sekaligus diinginkan baik oleh pasien serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kualitas pelayanan kesehatan dapat diukur melalui efisiensi pelayanan di rumah sakit. Efisiensi ini terjadi karena adanya keseimbangan antara yang dilayani dan yang melayani. Oleh karena itu, pelayanan pada rumah sakit perlu untuk dikembangkan secara lebih lanjut. Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah meningkatkan kualitas pelayanan farmasi. Alur pelayanan farmasi meliputi screening resep, penyiapan resep, dan peracikan obat, penulisan etiket, pengemasan, serta penyerahan obat kepada pasien. Hal ini mengakibatkan panjangnya antrian di depan lorong apotek yang membuat pasien dengan kondisi kesehatan yang buruk harus menunggu lama di tempat yang sama sebelum dipanggil tanpa waktu yang jelas. Jadi perlu adanya pengembangan pada proses ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian di klinik, indikasi evaluasi mutu pelayanan adalah yang pertama, pelayanan farmasi klinis diusahakan zero defect dari medication error. Lalu yang kedua, standar prosedur operasional untuk menjamin mutu pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, lama waktu pelayanan antara 15 hingga 30 menit untuk resep obat jadi dan 30 hingga 60 menit untuk resep obat racikan. Kemudian keluaran pelayanan kefarmasian secara klinis berupa kesembuhan penyakit pasien, pengurangan atau hilangnya gejala penyakit, pencegahan terhadap penyakit atau gejala, serta memperlambat perkembangan dari penyakit. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah memanfaatkan adanya internet. Internet adalah suatu media yang digunakan untuk dapat mengefisiensikan proses komunikasi menggunakan sebuah aplikasi. Contoh pemanfaatan internet yang sering digunakan adalah email, website, dan juga chat. Website adalah situs web yang merupakan sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara per orang, kelompok, atau organisasi. Website ini dapat dibuat untuk mempermudah proses pelayanan kesehatan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi dengan perbaikan waktu tunggu pelayanan resep. Pada proyek ini dibuat simulasi suatu website yang dapat menghubungkan dokter dengan apoteker pada suatu pelayanan kesehatan. Dokter akan mengisikan resep ke website yang dibuat, setelah itu resep akan masuk ke nomor antrian apotek melalui website dan apoteker akan membuat obat sesuai dengan urutan pemesanannya. Pasien dapat melihat urutannya di website tersebut dan mengetahui estimasi obatnya sudah dapat diambil sehingga tidak timbul antrian panjang di depan lorong apotek di rumah sakit. Pasien dapat mengambil obatnya sesuai dengan estimasi waktunya, maka kualitas pelayanan farmasi dengan perbaikan waktu tunggu pelayanan resep dapat meningkat. Lalu untuk yang kedua adalah metodologi proyek ini, di mana waktu dan tempat proyeknya untuk waktu dilakukan selama kurang lebih 1 semester dengan proyek ini dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga, Surabaya. Alat yang digunakan dalam proyek ini merupakan seperangkat laptop, sedangkan file yang digunakan dalam proyek ini menggunakan fasilitas yang diberi oleh Google, yaitu terdiri dari Google Form, Google Sheet,
Google Sites, Google Data Studio, dan juga Google Drive. Prosedur proyeknya itu yang pertama adalah membuat G-form untuk dokter memasukkan resep obat. Kemudian hasil G-form ini akan dibuat menjadi suatu G-sheet, di mana dari G-sheet ini akan dibuat tampilan pada G-Data Studio. Kemudian dari hasil G-Data Studio ini mengatur tampilan G-Sites yang menyambung dengan G-Drive sehingga hasil yang telah diinputkan sebelumnya dapat ditampilkan pada situs yang sudah dibikin. Lalu yang ketiga adalah pembahasan. Berikut saya tunjukkan hasil dari website yang sudah dibuat. Ini adalah tampilan website ketika yang membukanya adalah pihak di luar dari operator rumah sakit. Di sini saya membuat simulasi rumah sakitnya adalah rumah sakit Sky. Ini adalah tampilan beranda dari rumah sakitnya. Ini adalah tampilan untuk sekedar pembuka dari situsnya. Kemudian ini adalah tampilan mengenai tentang kami atau tentang rumah sakitnya. Dimana ini adalah profil rumah sakitnya. Dimana rumah sakit simulasi ini diberikan keterangan mengenai telah berdiri secara berapa lama, lalu berumur berapa, lalu mengalami perubahan segala macam. Kemudian diberikan adanya visi misi dari rumah sakit tersebut dengan branding yang dituliskan bahwa layanan terbaik merupakan fasilitas yang terbaik. Untuk fasilitas rumah sakit sendiri yaitu yang ada unit gawat darurat atau IGD, lalu ada instalasi bedah, kemudian ada radiologi, medical check up, lalu ada rawat jalan, laboratorium, rawat inap, dan juga yang saya bikin adalah kefarmasian. Kemudian akan masuk ke halaman berikutnya mengenai layanan farmasi, di mana saya tuliskan bahwa layanan farmasi berdasarkan Permenkes Indonesia nomor 34 tahun 2021 tentang standar pelayanan kefarmasian, di mana waktu tunggu pelayanan resep obat racikan 30 hingga 60 menit, sedangkan resep obat jadi ada 15 hingga 30 menit. Ini dengan harapan bahwa pasien dapat setidaknya mengestimasi waktu setiap berapa menit dia akan mengecek website untuk melihat obat yang dia butuhkan sudah siap atau belum. Lalu untuk antrian farmasi dapat diamati sebagai berikut. Ini adalah simulasi yang saya inputkan sebelumnya, di mana ini adalah untuk menunjukkan tanggal berapa saja yang ditampilkan. Lalu ini adalah filter data untuk menampilkan nama pasien mana yang dicari. Kemudian lalu berikutnya pada setiap footer dari websitenya tampak bahwa adanya telepon dan atau email untuk informasi lebih lanjut, di mana hubungi kami. Ketika diklik akan menuju ke laman kontak, di mana diamati bahwa janji temu dokter pada hari dan jam berapa aja. Lalu untuk berikut adalah kunjungi kami, yaitu menunjukkan lokasi dari rumah sakit itu sendiri. Di sini saya hanya simulasi, saya hanya mengambil daerah Surabaya itu saja. Lalu ini adalah untuk informasi lebih lanjut, di mana nanti adalah seperti nomor telepon yang dapat dihubungi, nomor telepon simulasi. Kemudian untuk emailnya, ini adalah email untuk operator yang mengurus website rumah sakit Sky simulasi ini. Kemudian kinerja dari pengaturan pelayanan kefarmasian yang saya buat ini, yaitu yang pertama terdiri dari adanya 3 akun besar, yaitu yang pertama yaitu untuk yang akun pertama adalah aku sebagai operator, di mana operator untuk rumah sakit Sky. Kemudian akun yang kedua adalah akun untuk dokter rumah sakit Sky, di mana akun email ini akan yang menjadi salah satu akun untuk mengisikan resep-resep obat yang akan dikerjakan oleh apoteker. Kemudian berikut adalah untuk farmasinya, di mana ini adalah email untuk apoteker ini
mengamati urutan dari resep dokter yang sudah diinputkan. Jadi yang pertama yang akan dilakukan adalah operator membentuk tampilan dari Google Sites yang sudah saya sampaikan sebelumnya dari aplikasi Google Sites. Lalu kemudian dia juga mengatur untuk Excel-nya, hasil dari Google Form yang akan diisi oleh dari email dokter. Kemudian dia juga akan yang mengatur tampilan Google Data Studio dari yang akan ditampilkan di hasil situsnya. Lalu akan saya coba simulasi untuk mengisi, di mana untuk dokternya sendiri dapat mengisi formulir resep obat. Sebentar. Nah, mengisi G-form-nya, di mana untuk harinya kita coba simulasinya hari pembikinan video. Kemudian nama dokternya di sini saya pilih A hingga Z, dan saya bisa memilih nama dokternya. Saya ambil misal dokternya adalah dokter W. Kemudian nama pasien kita inputkan nama pasiennya. Semisal namanya adalah nama seperti nama kita sebut saja, semisal namanya adalah M. Kemudian alamat pasien juga kita sebutkan M. Umur pasien ini kita isi 25. Kemudian kita pilih untuk jenis resepnya, apakah resep obat jadi. Obat jadi merupakan resep yang obatnya sudah tersedia sehingga apoteker tinggal mengambilnya saja. Atau resep obat racikan, yaitu apoteker harus meracik obatnya itu dulu. Atau resep obat campuran yang merupakan gabungan antara permintaan peresepan obat jadi dan juga obat racikan. Sehingga di sini saya pilih resep obat campuran itu sebagai simulasinya. Sedangkan jenis obatnya saya tuliskan membutuhkan obat Q W E R D Y. Ini hanyalah untuk simulasi saja untuk jenis obatnya yang menunjukkan bagaimana web yang saya buat ini cara bekerjanya. Kemudian setelah kita isi G-form-nya, setelah dokter mengisi G-form-nya, lalu ini dikirim. Nah, respon Anda telah dicatat, maka ketika dokter ingin meresetkan kembali, tinggal diklik kirim jawaban lainnya. Lalu setelah itu, setelah resep obat dikirimkan, pada pihak farmasi akan dapat mengamati sebagai berikut tampilan kapan dokter memasukkan jamnya dan juga tanggalnya, dan juga nama dokter, nama pasien, nama dokter, nama pasien, alamat pasien, umur pasien, serta jenis resep obatnya dan juga macam-macam obat yang dibutuhkan. Lalu di sini untuk notifikasinya merupakan penunjuk di mana ketika obatnya sudah selesai, ketika obatnya belum selesai, maka ini tidak akan dicentang. Kemudian ketika obatnya selesai, maka pihak farmasi akan mencentang notifikasinya ini sehingga menunjukkan obat sudah selesai sehingga pasien dapat mengambilnya di layanan kefarmasian. Sehingga untuk simulasi yang pertama ini kita buat belum diberikan centang oleh pihak farmasi, karena Google sendiri memberikan bahwa untuk merefresh tampilan webnya ini selama 15 menit itu adalah waktu yang paling sedikitnya. Maka untuk simulasi yang pertama adalah kita harus mensegarkan data karena kita tidak perlu menunggu selama 15 menit karena kita hanya simulasi saja, sehingga operator harus mensegarkan data untuk di tampilan Google Data Studio sehingga tampak yang baru kita inputkan sebelumnya, dimana notifikasinya adalah belum. Lalu setelah itu kita masukkan di website, kemudian kita masuk ke area farmasi.
untuk mengamati apakah tampilannya sudah berubah. Kemudian kita geser ke bawah. Maaf, kita segarkan terlebih dahulu. Maaf, saya lupa untuk menyegarkan di situsnya. Kita segarkan situsnya terlebih dahulu untuk merefresh Google Data Studio yang ada, sehingga tampak ada hal yang untuk pasien baru yang dimasukkan oleh Dr. B dengan notifikasinya bahwa obat belum siap untuk diambil. Dan ketika sebagai orang awam, akun orang awam, seperti di sini saya menggunakan email yang lain, kita refresh juga. Kita arah ke daerah farmasi, maka dapat kita amati bahwa adanya penambahan untuk akun yang baru, di mana pasiennya adalah yang bernama M. Jadi kita bisa memfilter sesuai dengan tanggal, yaitu kita cari yang hanya tanggal, karena M adalah masuk tanggal 24 Agustus, kita tampilkan hanya 24 Agustus adalah pasien M, atau kita dapat menampilkan semuanya, namun kita cari sesuai dengan nama pasiennya. Itu nama pasiennya hanya untuk M saja. Nah, jadi pasien dapat mencari nama dia, apakah sudah ready di website tersebut, maka akan nampak bahwa dia belum siap untuk diambil di layanan farmasi, sehingga dia tidak perlu menunggu secara lama di depan lorong apoteker, sehingga dia dapat menunggu obatnya sudah siap diambil atau belum di tempat yang lain sesuai dengan keinginan di mana dia berada. Kemudian ketika berlalu setelah berapa lama, farmasi akan sudah selesai menyiapkan obatnya. Kemudian ketika obat sudah siap, maka farmasi akan mencentang daerah notifikasi. Oke, daerah notifikasi sudah dicentang, maka akan berubah menjadi, kita cek pada daerah operator. Kita harus segarkan terlebih dahulu daerah di Google Data Studio-nya. Kita segarkan data, maka akan tampak bahwa untuk pasien M sudah siap untuk diambil obatnya, sehingga kita reload, kita refresh kembali untuk websitenya, maka tampak bahwa pasien M sudah siap untuk diambil obatnya. Ini adalah situs di akun operator. Jangan kita amati pada situs yang untuk pasiennya sendiri. Kita refresh juga. Maka dapat teramati bahwa untuk pasien M sudah siap, atau untuk semisal datanya ini terlalu banyak, maka kita hanya tampilkan, misal kita ketik M. Kita pilih ini hanya M saja yang kita tampilkan. Nah, untuk pasien M adalah notifikasinya sudah siap, sehingga pasien ketika mengamati obatnya di web, maka dia dapat mengetahui apakah dia sudah bisa mengambil obat ini atau belum di layanan farmasi rumah sakitnya. Jika ketika sudah tampil notifikasi siap, maka dia dapat datang ke layanan farmasinya, sehingga tinggal melakukan prosesi pembayaran di kasir apotekernya tanpa perlu dia menunggu di lorong, karena yang pertama untuk resep obat rumah sakit pada umumnya adalah dokter meresepkan di kertas, lalu kemudian kertas tersebut diserahkan oleh pasien ke apotek, ke layanan farmasi, kemudian apoteker akan menyiapkannya dan pasien menunggu di depan apotekernya, di depan apotek. Kemudian apoteker akan memanggil nama dari pasiennya ini, sehingga pasien akan menunggu di depan lorong dalam waktu yang lama tanpa kejelasan untuk berapa lamanya. Sedangkan ketika kita memanfaatkan adanya situs web yang kita buat dari menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Google, kita dapat melihat bahwa dapat
membantu pasien untuk mengamati kesiapan dari obatnya tanpa perlu dia menunggu secara tidak jelas di depan lorong apotekernya, sehingga diharapkan dengan adanya pemanfaatan web ini pasien tidak perlu menunggu secara lama dalam keadaan yang kurang sehat di depan lorong rumah sakit. Selain itu, pemanfaatan Google sendiri juga dapat membuat resepan obat ini tercantum pada Google Drive sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebagai penyimpanan ini tersebut untuk resep obatnya, lalu antrian G-formnya dan juga situsnya. Ini sudah terangkum dalam Google Drive sehingga diharapkan ketik ini dapat menjadi dokumentasi dari rumah sakit tersebut. Kemudian untuk berikutnya adalah kesimpulannya. Kualitas pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan dapat diukur melalui efisiensi pelayanan di rumah sakit. Oleh karena itu, pelayanan pada rumah sakit perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah meningkatkan kualitas pelayanan farmasi dengan memanfaatkan website. Hasil dari proyek dapat diamati bahwa website dapat dibuat untuk mempermudah proses pelayanan kesehatan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan farmasi dengan perbaikan waktu tunggu pelayanan resep. Hal tersebut dapat mencegah timbulnya antrian panjang di depan lorong apotek di rumah sakit. Pasien dapat mengambil obatnya sesuai dengan notifikasi di website, sehingga kualitas pelayanan farmasi dengan perbaikan waktu tunggu pelayanan resep dapat meningkat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.